Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mempelajari materi berikutnya berkaitan dengan materi IPS. Masih KD yang sama, yaitu KD 3.2. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia, kemudian pengaruh berbagai peralatan yang ditemukan terhadap kehidupan manusia dan perubahannya. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu modernisasi di bidang ekonomi. Modernisasi itu artinya adalah perubahan atau proses perubahan dari hal-hal tradisional ke hal yang lebih maju, lebih modern. Contoh kalau yang kemarin sudah kita bahas itu yang tadinya komunikasi itu melalui surat, komunikasi itu tatap muka langsung, sekarang komunikasi bisa menggunakan gadget atau handphone. Nah, sekarang kita akan membahas modernisasi di bidang ekonomi. Sebelum masuk ke sana, di sini ada kata ekonomi. Bu Novi ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, betul. Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan manusia atau usaha manusia yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari mulai dari kelas 3. Jadi Bu Novi hanya mengingatkan saja. Sekali lagi, kegiatan ekonomi itu adalah semua usaha manusia atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dalam rangka untuk memperoleh penghasilan ya anak-anak. Jadi upaya manusia, usaha manusia untuk mendapatkan penghasilan yang akhirnya nanti penghasilan itu akan ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Bu Novi ingatkan sekali untuk masing-masing pengertian kegiatan ekonomi ini. Yang pertama adalah produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi yang dihasilkan itu tidak hanya barang, tapi bisa jadi juga jasa. Seperti kalau Bu Novi saat ini, itu yang Bu Novi hasilkan bukan barang, tapi jasa. Gitu. Itu produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu namanya adalah produsen. Bu Novi ulang, orang yang melakukan kegiatan produksi itu adalah produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Bu Novi ulang sekali lagi, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau memanfaatkan barang atau jasa. Kalau jasa kan tidak dihabiskan ya anak-anak, tapi dimanfaatkan. Jadi kalau barang dihabiskan, maka Bu Novi mengatakan bahwa konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, memanfaatkan barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu adalah konsumen. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya seperti yang tadi sudah Bu Novi sampaikan. Nah, kali ini Bu Novi akan mengajak kalian untuk lebih melihat ke kegiatan distribusi. Karena distribusi ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya satu orang saja. Bisa jadi tidak ada, distributornya itu tidak ada dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tapi bisa jadi tidak hanya satu.
Nah, secara umum proses distribusi itu bisa digambarkan dengan begini. Nah, ini itu adalah tempat memproduksi barang atau jasa. Ini adalah proses distribusi yang kompleks ya anak-anak. Sebenarnya ada yang lebih sederhana, tapi tidak semua barang atau jasa itu diproduksi dan didistribusikan secara sederhana. Sekali lagi, ini adalah proses distribusi yang kompleks. Yang kompleks itu berarti yang lengkap. Kalau distribusi yang sederhana itu ya langsung dari produsen ke konsumen. Misalnya, orang tua kalian itu memproduksi gorengan, misalnya bakwan goreng atau pisang goreng, gitu, kemudian dijual di depan rumah. Nah, orang tua kalian itu bertindak sebagai produsen, orang yang menghasilkan bakwan, tahu isi, pisang goreng, gitu. Kemudian orang yang membeli dari tempat jualan orang tua kalian itu namanya adalah konsumen. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Itu yang paling sederhana. Kemudian ada juga yang pendistribusian barang itu dari produsen ke pengecer terlebih dahulu baru ke konsumen. Contohnya misalnya orang tua kalian memiliki warung kecil yang ada di dusun. Nah, orang tua kalian itu belanja apa sih namanya kalau bahasa Indonesia tuh kulaan gitu. Kulaan dari berbagai tempat. Jadi misalnya produsennya itu misalnya orang tua kalian jualan sayuran ya anak-anak. Jadi misalnya tetangga atau orang tua kalian membeli dari petani sawi, dari petani cabai, dari petani kobis, dari petani buncis, kemudian membeli dalam jumlah cukup banyak, kemudian di warung orang tua kalian itu diecer. Itu namanya orang tua kalian adalah pengecer. Pengecer kemudian dari orang tua kalian itu dibeli oleh tetangga-tetangga kalian. Nah, itu namanya distribusi yang lebih panjang. Karena dari produsen, dari petani, kemudian dibeli oleh orang tua kalian, kemudian diecerkan ke konsumen. Yang lebih kompleks lagi adalah dari dari produsen ke pedagang besar, kemudian baru ke pengecer, baru ke konsumen. Contohnya misalnya dari pabrik lah ya, produsen gampangnya dari pabrik, kemudian dari pabrik itu diberikan ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer, dari pengecer itu baru ke konsumen. Misalnya dari pabrik itu distorkan ke pasar-pasar, entah itu makanan kecil, entah itu minuman, kemasan, susu, dan lain sebagainya. Kemudian dari pasar itu dikulak atau dibeli oleh warung-warung kecil yang ada di dusun-dusun. Kemudian oleh warung kecil-kecil itu kan nggak mungkin belinya misalnya susu 1 box isi 24, kemudian ibumu beli langsung 1 box 24, itu kan jarang ya. Biasanya kalau ibu-ibu beli di warung itu kan belinya cuma 1 atau 2 begitu. Namanya ibu kalian adalah konsumennya. Sedangkan warung yang ada di sekitar rumah kalian itu namanya adalah pengecer. Sedangkan pasar itu adalah pedagang besar yang distori cukup banyak, tidak hanya pasar sebenarnya, bisa juga tempat-tempat pulaan yang lain. Kemudian produsennya itu adalah pabriknya tadi. Kemudian ada juga yang dari produsen tidak ke pedagang besar, tetapi ke agen. Agen itu berarti tempat stok khusus. Misalnya agen air mineral. Ya berarti dari tempat produksi air mineral itu langsung ke agennya, ke tempat di mana toko atau gudang si air mineral tersebut. Tapi orang yang bisa membeli di situ itu adalah orang yang belinya cukup besar, dalam jumlah besar, tidak hanya 1 atau 2 biji gitu.
Itu tadi proses distribusi. Sekali lagi, distribusi ini bisa terjadi langsung dari produsen ke konsumen, tapi bisa jadi melalui beberapa pihak, mulai dari agen, pedagang besar, pengecer, kemudian tidak langsung dari produsen ke konsumen. Yang perlu Bu Novi tekankan adalah ketika melakukan proses distribusi ini ada beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan. Kalau kalian melihat di sini, itu ada beberapa sarana prasarana yang digunakan. Mulai dari ini kendaraan roda 4, ada pesawat terbang, dan lain sebagainya. Meskipun di sini hanya ada 2, tapi sebenarnya proses distribusi itu lebih banyak melibatkan sarana prasarana yang lain. Nah, tugas kalian hari ini adalah barang-barang yang tadi dihasilkan dari kegiatan produksi. Kita lebih khusus barang ya anak-anak, karena lebih gampang diamati. Kalau jasa itu kan agak sulit ya. Nah, barang-barang yang dihasilkan dari proses produksi itu antara dulu ketika mungkin orang tua atau nenek kakek kalian itu masih muda atau masih kecil, itu pasti berbeda proses distribusinya dengan zaman sekarang. Dulu ketika belum ada alat transportasi dengan sekarang yang alat transportasinya sudah beraneka ragam, pasti sangat berbeda. Ada perbedaannya, pengaruh alat transportasi pada proses distribusi tersebut. Nah, tolong kalian analisis. Jadi kalau misalnya dulu kalian bayangkan seandainya dalam proses distribusi itu tidak ada alat transportasi yang bisa digunakan, kira-kira apa yang terjadi? Kalian tuliskan di kotak sebelah kiri. Nah, ini Bu Novi sudah memberi contoh satu. Misalnya waktu distribusinya lama, terutama ketika produsennya itu berada jauh dari kita. Misalnya diproduksinya di Jakarta dan kita berada di Yogyakarta. Mungkin tidak hanya lama, waktu distribusinya mungkin tidak hanya sekedar lama, bahkan tidak bisa didistribusikan ke tempat yang jauh. Nah, kira-kira selain waktu distribusinya lama, itu apa? Kemungkinan apa lagi yang lain? Kalian tuliskan 4 yang lain. Sekali lagi, boleh kalian bayangkan, boleh kalian tanyakan ke orang tua kalian, atau boleh juga kalian searching di internet, kalian pelajari. Kira-kira kalau proses distribusi itu tidak menggunakan alat transportasi karena memang tidak ada, itu apa kendalanya? Apa yang terjadi di sini? Nah, sebaliknya, yang di sebelah kanan, itu jika ada transportasi seperti saat ini, yang alat transportasinya itu sudah beraneka macam. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, tentu antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu merupakan pasangan yang berlawanan. Misalnya kalau yang sebelah kiri waktu distribusinya lama, yang sebelah kanan waktu distribusinya relatif lebih cepat, terutama lebih cepat daripada yang sebelah kiri ketika tidak ada transportasi. Sekali lagi, kalian cari 4 kemungkinan yang lain. Tugas yang kedua adalah kalian tentukan, masih berkaitan dengan kegiatan distribusi, kalian tentukan penemuan-penemuan yang digunakan untuk mendukung kegiatan distribusi. Misalnya sepeda motor. Tidak boleh alat transportasi semua ya anak-anak. Karena penemuan pendukung kegiatan distribusi itu tidak hanya alat transportasi. Hanya ini Bu Novi beri contoh 1 alat transportasi. Kemudian kalian tentukan dampak positif dan negatif dari penemuan itu apa. Terutama khususnya untuk kegiatan distribusi. Nah, itu tadi tugas untuk kalian dan juga penjelasan dari Bu Novi. Kalian cari sendiri, kalian pelajari sendiri, kalian harus mengeksplor sebanyak mungkin pengetahuan agar kalian juga tahu bahwa sebelum masa kalian itu ada masa yang lain yang mungkin lebih sulit daripada saat ini ketika kalian berada. Demikian anak-anak, selamat belajar, terima kasih.